ke dia terus ya gue pecah itu sama dia, pecah virginity. Ya, balik lagi di podcast malu aku anjay. Nah, itu biar seru. Ya, ini kita ngomong masalah terus aku nih. Persoalan asli sekali. Ya, tentang kehidupan. Ini paling beda karena coba kenalinlah dulu. Hai. Iya. Ini adalah Sherly. Iya. Halo. Iya. Halo. Squee living everybody. Iya. Jadi Sherly ini teman sih. Udah lama lah. Waduh. Udah lama. Udah temen udah lama lah. Sekitaran sehari 2 jam. Iya benar. Iya benar kan? Benar sekali. benar. Karena kenapa aku ngundang dia ke podcast aku karena ada sesuatu hal yang mau kita ceritakan seru-seru. Boleh. Dengan segi sudut pandang hal yang berbeda. Semoga ketika orang nonton open minded. Semoga. Semoganya. Menjadi jati dirinya. Benar? Benar sekali. Iya. Tapi jelas gimana rasanya pertama kali di Jambi? Pertama kali di Jambi seru sih. Saya kayak mikirnya tuh mungkin karena kan dari luar. Ya. Terus saya aslinya dari Palu, Sulawesi Tengah. Kuliah di Jakarta, terus pas ke Jambi, mumpung ada temen juga di sini, jadi ya udah kita jalan-jalan di sini. Pertama kali ke sini sih perasaannya seneng sih, kayak ya jatuhnya diterima. Tapi juga. awalnya kamu nggak tahu Jambi itu di mana? Tidak, saya bilang Jambi dulu di Kalimantan. Mama. Ya begitulah. Men, kok aku malu ya? Jadi kayak ya, tapi emang iya sih, kita sebagai orang Jambi terutama aku pun juga sadar. Banyak orang anak muda yang di luar pun juga banyak belum tahu tentang Jambi dan daerahnya pun. Ya kan? Tapi Kalimantan bangsa Jambi. Maaf guys. Itu. Ya. Deh. Kau balik lah kau. Emosi aku itu. Ini udah konser aku. Tapi emang iya sih, Sherly itu awal jadi teman Sherly ini temen aku, kawan-kawan. Jadi aku gak mau nyebutin namanya karena nanti sok terkenal. Benar sekali. Nanti dia sombong. Jadi untuk hari ini podcast sama Sherly nggak ngangkat tentang apa-apa ya, tapi melebihkan tentang sudut pandang sih. Dan dia ada problem. Iya. Siapin tisu. Kanebo ada kanebo. Ya, tapi memang iya sih. Kenapa aku ngomong sama Sherly tentang masalah personal, Iya. Lebih ke personal ya. Benar. Kejadian yang Sherly udah pernah Sherly laluin. Berat sih ini. Aturan tadi tuh nangis, biar rating tuh naik. Aduh, iya deh. Ya, benar, senang. Ayo paksa. Iya. Tolong lihat kamera, nanti mati kamera tuh, Bor. Iya kan? Nanti mati kamera tuh. Tapi yang jelas gini aja lah. Sherly udah datang sini, aku makasih banyak Sherly udah datang. Sama. Kita cukup selesai. Oh, udah. Aku bingung nih mau ngomong. Aduh ya Allah, kok aku ikut geblek ya? Astagfirullah. Bukan masalah itu intinya. Tapi yang jelas, gimana sih? Ini pertama kali kamu datang ke Jambi yang kamu bilang seru tuh pertama. Terus selain itu apa lagi sih? Apa yang kamu dapat dari hal pertama kali datang ke daerah Jambi? Bedanya dari mana? Kayak kemarin tuh sempet sama temen aku, temennya dia gitu kan, ngelihat gitu. Ternyata masih ada orang-orang yang kayak masih sangat-sangat close minded gitu loh. Ya. Untuk masalah kayak contohnya aku ngerokok gitu. Gue ngerokok, terus si temen aku bilang di sini tuh orang-orangnya kalau kamu rokok dilihat sama semua orang. Kayak datang aja ke tempat gitu pasti dilihat sama semua orang, kayak misalnya entah baju, entah apa, entah ini. Terus bilang katanya
poser gitu-gitu. Jujur di Palu juga kayak gitu, sama aja sebenarnya. Cuma lebih parahan di sini sih. Udah sih gitu, beda. Jadi kayak pengen nak mau ke podcast. Burung. Maaf. Nah, tapi memang kan sebagian orang sih ya. Sebagian Enggak orang. benar. Maksudnya nggak semuanya, cuma kayak informasi-informasi kayak gitu. Kaget sih sebenarnya, karena gue mikirnya temen gue pun ada yang dari Batam kan. Ya. Ada yang dari Batam dan dia tuh nggak segininya sih. Ya. Jadi percaya kayak oh pasti udah ada orang-orang yang kayak ya jatuhnya tanda kutipnya terdidik lah. Maksudnya masih besar dunia tuh kayak gitu, masih sadar gitu. Kalau segala positifnya misalnya di Jambi yang kamu lihat apa? Open sih. Maksudnya walaupun close minded mereka open untuk apa ya? Untuk explore kayak gitu. Open nggak semua tapi kayak apa ya? Pengen tahu gitu. Ada rasa pengen taunya tuh kayak oh ya nggak apa-apa sih close minded, tapi seenggaknya mereka masih pengen untuk belajar atau gimana. Ya benar sih. Pengen tahu. Apa ya kayak ini bukannya apa ya, cuman lebih ke apa ya? Ya tiap daerah mungkin beda-beda. Iya. Dan sekarang mungkin aku pun ngerasa kayak pertama menurut aku udah mulai sehat. Menurut pribadi aku udah mulai sehat. Kenapa? Karena hal dimana sekarang udah banyak wadah yang tempat untuk berkreativitas. Menurut aku di Jambi sudah banyak wadah, udah banyak tempat untuk sharing. Tipis lah kayak tentang masalah. Misalkan aku punya sesuatu hal yang pengen mau aku garap nih, atau mungkin yang lain tentang fashion segala macam. Menurut aku itu sudah sudah bagus lah untuk hal ini yang pertama. Ya kan, karena Jambi pride. Oh iya. Tapi yang jelas kenapa kamu pengen nih kan lah. Kok jadi bintang kan? Astaga. Nah ya serius maksud aku. Ya. Kamu kenapa pengen bukan pengen tapi lebih nerima untuk aku ngajak podcast? Nggak tahu, mungkin pengen ada platform cerita gitu. Maksudnya inilah kayak YouTube yang sebelah nih. maaf, enggak sih. Nggak ada yang tahu kan? Aku cuma yang tahu. Nggak ada. Karena dari aku ya sendiri tuh nggak punya platform gitu. Dan sekalinya diajak podcast untuk cerita, kan kemarin kan seharusnya beda kan. Benar. Cuma kalau misalnya mau ngomongin masalah itu, gue nggak mau ngomong karena gue jujur nggak terlalu tahu kan. Terus gue mikir mungkin gue pengen orang-orang tuh tahu kayak masalah yang nanti kita ceritain nanti. Iya. Itu bukan sebuah hal yang itu emang hal yang penting dan emang harus edukasikan. Ya, diedukasikan gitu ke orang-orang. Walaupun orang banyak sih di luar yang lebih berat misalnya. Iya, tahu. Tapi kadang orang juga nggak ada tempat untuk cerita mungkin. Dan ya bukan berarti sih tempat untuk cerita yang sesungguhnya bagaimana. Iya. Karena lu teman gua gitu. Iya. Ya walaupun sehari 2 jam. 2 jam. Nah jelas emang segitunya sih emang permasalahan tentang pribadi personal Sherly sampai segitunya kan udah kayak mumet. Iya. Sudah sampai, karena walaupun kayak kita ngeliat gitu di Jakarta atau di mana tuh kan kayak oh iya orang-orangnya terima ini itu, tapi tetap aja mereka nggak tahu cara ngatasinnya, ngerti nggak? Iya. Mereka open tapi mereka buta jatuhnya. Nggak, mereka tahu misalnya masalah Black Lives Matter atau masalah apa yang lain, tapi mereka kayak oh iya gue nerima doang tapi gue nggak tahu deh itu apa dah kayak gitu. Masih setengah-setengah, jadi banyak orang jatuhnya sotoy. Jangan sotoy. Sotoy itu enak dimakan. Mantap. Soto. Itu baru kawan aku. Ngomong di belakang lah. Jar. Dia ngomong. Bagus. Makasih, notif aku udah nyampe jawab. Gitu. Tapi menurut kalau misalkan kayak sekarang kamu udah di titik sekarang udah pernah ngerasain hal yang namanya tentang permasalahan. Ya aku bingung sih bilangnya kayak entah itu permasalahan
pribadi kah atau kayak mana gitu? Dalam segi apa dulu? Dalam segi yang kamu rasain kemarin yang kau ceritain ke aku. Masalah-masalahnya ya maksudnya kayak in general kan maksudnya. Iya. Ada masalah-masalah sih jujur dari kecil gitu. Emang dari kecil. Iya. Karena aku ya sendiri kan dulu nggak deket lah sama siapa-siapa gitu kan. Iya. Karena ya tadi sebelum kita mulai nih ya aku bilang aku TK di DO. Aku TK di DO pun karena apa ya? Emang nggak seneng. Nggak senang dalam hal? Nggak seneng bangun. Oh, jadi mau tidur terus? Maunya tidur terus, maunya bukan tidur dalam hal yang kayak ngantuk nih tidur gitu. Nggak gitu. Maksudnya rasanya ini sama kesal. Rasanya nggak pengen hidup. Iya. Dari kecil. Emang rasanya nggak mau aja hidup. Maksudnya nggak mau hidup gimana? Nggak mau hidup kayak ya udahlah gue tidur nih, mudah-mudahan besok nggak bangun. Amin deh besok nggak bangun. Kenapa sampai segitunya? Karena itu balik lagi, aku dari kecil nggak pernah nginget disayang, nggak pernah inget. Dan aku merasa aku harus berjuang sendiri. Semuanya harus berjuang sendiri dari kecil. Kayak Kenapa gitu? berasa tuntutan sih. Kayak tuntutan. Semua itu mungkin ya bisa ya dihujat lah terserah. Mungkin orang tua dulu kan ya karena mikirnya oh iya gue dulu susah nih, gue gak mau anak gue susah jadi gue harus maksa gini. Dan itu ada dari kecil. Gue bahkan TK tuh pas masih TK dulu punya tuntutan lu gak sekolah, lu gosir. Ya kasarnya kayak gitu. Sekeras itu keluarga gue, sekeras itu. Sampai gue dicambuk karena nggak bangun-bangun, gue dipukul, gue ditarik, nggak sampai dikurung kamar mandi sih, tapi tetap aja gitu. Dan sampai SD juga tetap kayak gitu. Dulu sampai saking mungkin mengecewakannya dari TK aja di DO, saking mengecewakannya gue dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD nyokap nggak mau ke sekolah karena takut malu-maluin. Nyokap Nggak mau ke sekolah. Ngambil rapor kan. Dulu ya nggak mau. Karyawannya yang datang. Dan itu pertama kalinya gue merasa kayak boleh ngomong kasar? Oh boleh. Boleh. Nah, anjing gue hidup ngapain sih? Sememalukan itukah gue jadi anak lu gitu? Gue merasa kayak gitu. Dan itu kelas 1 sampai kelas 3 SD. Jadi buat yang teman-teman nih yang nonton. Enggak, ini serius, maksudnya kayak gini. Kenapa aku ngundang Sherly bukan masalah tentang hal apapun, cuman kayak pertama apa ya, siapa tahu ya aku pengen beda sih dari, bukan beda maksudnya itu kayak ya biasa kan aku nge-podcastin kawan-kawan yang punya sesuatu hal yang biasanya yang positif lah gitu ya, yang positif, yang dia ada sesuatu hal kreativitas segala macam. Kalau ini kan yang pertama kali di podcast aku ngangkat dulu nih tentang hal yang kayak tentang kehidupan segala hal, dan gue terima tentang hal gitu kan ya. Dan semoga yang nonton jangan ngambil contoh kayak negatif ya. Kayak semua tuh nggak ada permasalahan tentang ya ini dari pendapat aku kayak cewek ngerokok atau segala macam itu nggak jadi masalah kalau orang yang nonton. Ini aku bukan melindungi segala hal, cuma melebihkan kayak tolong open minded lah sekali lagi. Jadi apa ya, dia memang teman aku, dia memang kenapa aku ngajak podcast itu pertama bukan karena mau pengen show off dianya, tapi lebih kayak ayo dong, ini sebagai contoh, ini sebagai kayak ketika kalian punya problem dalam diri itu coba langsung cerita gitu. Dan ini ada contoh orang sorry ya Sarah, yang kayak ibaratkan mau cerita bingung mau kemana. Iya enggak? Mau ngapain juga bingung. Mungkin banyak di luar sana yang lebih dari ini, misalkan yang lebih dari teman aku lah kayak Zerlin, mungkin banyak, cuman ya nggak semua orang tuh sama menurut aku itu, nggak semua orang tuh sama gitu. Dan kayak Zerlin ngomong kayak gitu kemarin ya kan kita kemarin kan itu salah satu kata-kata yang belum keluar sih pas cerita emang. Wah gila sih.
Dan gue cuma pengen ngasih tahu ke teman-teman yang nonton, jangan suka ngejudge orang dari cover sih. Ya benar. Karena ya gimana sih, lu mau ngeliat orang itu senang di luar, senang di ini, senang di itu, dia ngerokok, dia ini, dia itu, tapi lu nggak tahu isinya kayak gimana. Mungkin dia beneran senang, tapi mungkin aja dia punya masalah sendiri, kan lu nggak tahu. Betul. Ya gue emang belum terlalu dewasa sih, maksudnya ya, gue belum 30, gue belum 25, tapi ya ini gue gitu, ini struggle gue. Gitu sih guys. Struggle men. Biar dah Oke. Aku ngamanin Jo, aku ngamanin slow. Ini bahaya kita ngerokok lu ntar. Iya. Tadi sampai mana kita ngomong? Sampai. Ini salah satu podcast paling santai banget, sumpah dah bang, bro. Sampai segini ya gua beda meleng. Sampai nanti kita tadi? Sampai SD. Oh ya sampai SD. Iya. Sampai digituin kayak Charlie di cambuk. Tapi untuk orang tua saya sayang kok. Please, saya sayang kok. Cuma ya didikan orang zaman dulu lah ya. Ya, benar. Tough love. Ya, tough love ya. Dan ya begitu. Gue baru merasakan kayak gue baru punya teman punya. Cuma ya gimana sih anak SD mau cerita apa, mana ngerti gitu kan. Cuma ya emang punya perasaan kayak gue ngapain sih hidup, masih ada punya perasaan kayak gitu. Sampai akhirnya gue kelas 4 SD tuh mulai tuh dibanggain tuh ke keluarga besar. Mulai tuh seneng kayak yes akhirnya gue berhasil. Pas kelas 5 SD gue ya merasakan cinta monyet gitu kan. Kelas 5 SD Kelas ya? 5 SD. Kelas 5 SD tuh baru merasakan kayak apa? Oh ya ini rasanya ya disuka cowok. Wow. Wow. Aku juga kelas 5 SD. Tapi sayangnya aku yang suka sama orang. Tidak apa sih menurut aku, bagus sih suka sama orang. Ya sih ya kayak gitu. Terus karena gue juga dari kecil kurang rasa kasih sayang dari salah satu pihak orang tua. Jadinya kayak oh iya seru juga ya, dan posisinya di situ dia udah SMP. Cowoknya udah SMP, udah masih SD. Oh, Cowoknya SMP. Iya. Jadi sekolah gue tuh dulu kayak kompleks gitu kan. Jadi ada SD, SMP, SMA. Oh, gabung. Jadi kan ketemu tuh kayak upacara bendera, apalah kayak gitu. Aku suka ada. Iya, Bang. Itu kan. Kamu. Tapi emang aku pernah ngerasain itu sih emang. Ya walaupun aku suka sama orang ya. Iya. Ya, udah jadi masalah sebentar gitu ya. Oh. Iya. Tapi yang jelas itu kan salah satu kayak bentuk awal pertama kali Sally kayak disukai orang. Iya, disukai orang. Dan dideketin. Iya, disayang-sayang lah tanda kutipnya gitu kan. Yeah. Dan gue kayak baru merasain apa kayak oh iya gue pulang. Udah ya. Gue punya rumah nih. Ada nih yang sayang sama gue ternyata. Segitunya. Ya. Karena kalau gue pulang gue nggak senang, gue pulang gue dimarahin, gue pulang gue serba salah, makanya gue tuh selalu di rumah tuh pasti anak rumah anak SD. Maksud aku tuh kau pulang dimarahin tuh kenapa? Nilai, misalnya masalah nilai. Just nilai. Nilai raport, nilai ulangan harian, nilai kuis, nilai ini, nilai itu, nilai aku jelek. Aku ya dicubit, dilemparin buku lah, atau enggak kayak misalnya lagi belajar nih, misalnya ketahuan gitu kan. Tapi kalau malam tuh masih dijagain tuh sama nyokap gitu. Ayo belajar yuk. Awalnya emang seneng nih. Oh yang ngeliat aku bagus. Terus tiba-tiba ngeliat ada yang 40, nilai 20, 50. Tiba-tiba kayak buku dilempar. Udah lah belajar sendiri. Mentang. Iya, nggak otomatis anak SD kan masih menganggap aku kayak anjing orang tua gue the best lah. Gue nangis. Sampai akhirnya karena gue dikasih platform nih sama cowok pada waktu itu, dan gue yang kayak baru kayak mencoba untuk terbuka kan sama kakak posisinya kakak ketiga coba terbuka kayak kak aku disukain nih sama cowok gitu kan. Oh curhat gitu kan, terus kayak yeay akhirnya adek gue gak gini gitu ya akhirnya gitu kan. Akhirnya adek gue laku Masih SD loh masih SD ya kayak masih gitu jauh lah. Dan kakak cuma bilang
ya kamu dari kecil ya memang harus dari sekarang, maksudnya kamu harus tahu kan kakak lu lebih duluan gede gitu. Kamu harus tahu nih kalau cowok tuh gini, kalau misalnya kamu sayang sama orang ya sayang sepenuhnya gini. Kayak kalau bisa tuh nyenengin dia dulu kan masih pemikiran kayak gitu, nyenengin dia gini. Sampai akhirnya gue putus, di situ gue mulai lagi berpikiran kayak anjing gue gak ada yang sayang gini. Sampai akhirnya itu kelas 5 SD. Kelas 6 SD Pacaran karena lagi? enggak pacaran lagi. Beda struggle lagi nih. Oh beda lagi struggle? Beda lagi. Anjir, per tahun struggle. Kalah bisnismen gitu. Kelas 6 SD udah tuh nggak ada tuh. Tapi karena gue dulu pacaran sama anak SMP, jadi otomatis cewek-ceweknya kayak curhat ke gue atau nggak cerita-cerita ke gue, jalan kayak dia dijemput tapi rame-rame bisa sama cowoknya gitu. Dan sempat gue di situ lagi ngumpul, ternyata salah satu cowok dari geng dia suka sama gue. Dan di situ mulai struggle kecil-kecil tuh, kayak diteror lewat SMS. Diteror ya dulu SMS send all gitu kan. Bawahnya ada tanggal jadian tuh aja kau, template tanggal jadian bawah yo abis SMS. Anjing. Men, kalian masa gak pernah sih ngerasain gitu ketika SMS tuh kalau tuh tanggal jadian gitu kan? Pantang. Iya sih, tapi ya iya aku zaman BlackBerry Center ya. BlackBerry Center tuh yang bawah itu kalau habis SMS tuh ada template kayak kata-kata quotes kok tuh tanggal lahir gitu. Tapi ketika di situ menurut dalam segi Sally apa yang paling parah? Physically enggak sih, nggak ada yang parah. Physically nggak ada yang parah karena gue percaya ya kalau gue nggak digituin sekarang gue nggak kayak gini. Maksudnya kayak nggak punya pendirian, maksudnya kayak nggak punya apa ya, pasti lontang-lantung lah kayak gitu loh. Karena emang kalau menurut gue kayak dengan cara pukul gitu-gitu maunya orang tua gitu-gitu lu sejalan terus gitu, ngerti gak? Ya tapi kan biasanya kan ada nih ketika misalkan kayak aku tuh pernah diginiin, ini menurut aku paling parah gitu. Paling parah ya? Iya. Dicambuk, dijambak sama keluarga ya. Sama keluarga. Aduh. Astaga. Ih, aku pening. biar dah itu. Terus. Dicambuk, dijambak, diancam, dibotakin, sama dikurung di kamar mandi 3 hari. Sorry kakak. Mudah-mudahan dia nggak nonton sih, astaga. 3 hari. Dan itu gue nggak sekolah. Tapi itu posisinya udah SMA. SMA. Dikurung di kamar mandi. Iya. Karena menurut dia pacar gue pada saat itu merupakan orang yang nggak bagus. Salah lah gitu, yang nggak benar gitu. Dan sekalinya kayak apa ya? Terlalu ini sih. Kan bisa ngelawan SMA. Saya apa daya, kakak saya udah umur berapa, saya umur berapa? Iya maksudnya kan apa sih kayak gitu atau kayak mana gitu kan? Action kayak atau kayak mana? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena punya pandangan kali ya. Gue dari kecil kayak kakak tuh paling tua, lu gak bisa ngelawan. Gak boleh lu ngelawan. Lu gak boleh sama sekali ngelawan. Gila, dicambuk di kaki. Boh. Aku disuruh apa sih? Yang berdiri satu kaki, dicambuk di belakang, taruh lagi, dicambuk lagi, taruh, cambuk lagi. Gitu. 2 jam, 3 jam kayak gitu. Dan itu paling parah sih dari keluarga. Cuma kalau dari kayak orang luar gitu, kayak kakak kelas gitu-gitu, nggak ada sih, syukur ya. Ya paling omongan. Sempat dibully lah. Sempat. Ya itu kelas SD aku dibenci 3 angkatan selama SMP. Karena masalah itu kayak kecil-kecil kayak cowok suka diajak ke belakang sekolah, di gini-gini, tolol gitu-gituin. Tapi emang segitu apa ya?
SD udah digituin. SMA nggak berani ngelawan, just cuman karena dia tua gitu. Padahal kan sebenarnya bisa kan gitu kan. Kenapa apa ya, kayak cuman kayak bakalan cuman terima aja deh gitu kan, kayak bakalan cuman kita nggak bisa ngapa-ngapain soalnya iya. punya itu pandangan itu. Lu kalau sama yang tua lu nggak boleh ngelawan, sama sekali nggak boleh ngelawan, makanya sampai sekarang kebawa terus. Sekarang Ya udah adalah sedikit gitu, sedikit cuma nggak mau. Itu kata nggak mau tuh masih susah keluar dari mulut. Kayak pasti ngomongnya apa ya, gue nggak mau nyakitin hati dia kan, misalnya lagi curhat nih, terus gue juga punya struggle, dia curhat ya udahlah, ya udah deh, gue sampingin dulu deh struggle gue, ntar lu jalan cerita deh nggak apa-apa, kayak gitu. Masih sampai sekarang. Dan dari SD itu, terus gue SMP tuh baru senang, bener-bener SMP baru senang, baru punya teman, karena terus kayak karena kan hilang tuh 3 angkatan tuh, gue naik kan 3 tuh hilang angkatan. Terus SMP situ juga. SMP situ juga, karena nggak boleh di negeri, takutnya dibully soalnya Cina. Nggak boleh di negeri soalnya takutnya. Aduh. Maaf. Di keluarga emang rata-rata keturunan Cina ya? Papa sih dari bokap tuh nggak asli Cina juga, cuma ya dari sana lah, dari Cina. Dan itu jadi salah satu sebuah prinsip keluarga. Yep. Karena dulu kalau katanya ceritanya dulu pas tahunnya mama, pas masih hidup nyokap, ya dia kan ya dibully lah kayak gitu-gitu, masih kayak ngeliat gitu kan di berita. Di Jakarta kan masih rasis dulu tuh, masih rasis banget. Berarti orang tua yang cewek Cina juga? Enggak, Jawa. Orang tua cewek Jawa Timur, Kediri. Bisa sampai dibully gitu maksudnya? Ya mikirnya. Nggak sampai dibully karena Cina juga. Ya mikirnya jangan negeri lah. Sampai akhirnya tuh kakak yang cewek yang ketiga yang matahin semuanya. Kakak cewek yang ketiga tuh rebel kan. Rebel banget. Terus kayak dia akhirnya masuk SMA negeri di Palu. Kayak terus tapi mama masih kayak, nyokap tuh masih kayak enggak, karena kamu tuh nggak kelihatan Cina. Kamu tuh nggak kelihatan Cina, kamu tuh kelihatan Jawa. Walaupun kamu cipit tapi kamu kelihatan Jawa. Kamu ya body shaming sih ini, tapi kamu tuh hitam, kamu tuh gini, kamu tuh itu. Kamu lihat tuh Cheryl, dia tuh putih, dia cipit, dia gini. Kamu mau adek kamu dibully terus dibunuh diri? Karena mama mikirnya kayak gitu karena dulu sempet adalah yang bunuh diri di samping rumah. Karena gara-gara gitu. Jadi mama kayak janganlah anak mama nih gini, janganlah. Terus itu baru senang tuh karena kayak dikejar-kejar orang. Terus syukurnya dulu gue ketua OSIS di situ. Jadi kayak senang gitu, rasa senang. Wah senang gue. Itu di sekolah swasta ya? Itu sekolah swasta. Cipit hitam kok nyadar gue. Iya, aku Cina Kebon bagi ladang mah. Memang iya sih. Kan biar ya karena mungkin waktu dulu kan ada emang ya, tahun 98 lah. Iya, gitu kan itu kan nah mungkin dulu sih nggak tahu sih ini rumor apa gimana, katanya salah satu keluarga dari papa digituin meninggal. Dan karena gue nggak pernah ketemu sama keluarga dari pihak bokap. Jadi nggak tahu itu bener apa enggak, katanya aja. Tapi lu percaya? Ya percaya aja, namanya juga orang tua gitu. Gue masih kecil, mau percaya siapa? Iya juga sih, emang iya sih. Mau percaya siapa kalau dibilangin A ya A, B ya B. Baru tuh rebel tuh SMA, mulai lah. Kayak nggak sekolah. Wede. Seru lah pakai SMA ya? Enggak juga. Hidup gua hancur ya SMA. Aku dari tadi tidak ada yang seru ini. Enggak, gue tuh baru seneng, bener-bener seneng tuh kayak kuliah. Bener-bener seneng ya, baru kayak ngeliat tuh siapa ya, teman-teman gue tuh di Jakarta. Ini SMA seru banget gini. Terus pasti nanya kan, lu gimana share SMA di Palu? Enggak seneng gue nggak seneng SMA. Kalau lu lebih nanya kayak, lu disuruh balik nih ke waktu gitu. Lu mau SD, SMP, SMA, apa lu masih kecil? SMP. Karena
Di situ teman-teman gue ada dan mereka yang kayak nggak tahu secara full tapi tahu gitu di rumah tuh kayak gimana, dan mereka tuh kayak yaudah share yuk, keluar yuk daripada di rumah, ayo share apa, yaudah deh kita ke rumah deh, kita rusuhin rumah. Mereka nginep seminggu, mereka nginep berapa hari kayak gitu-gitu ada. Terus kayak mereka tuh kayak mau gitu, kayak misalnya gue ngajak telepon, ayo telepon bentar yuk, gue nggak kuat nih di rumah, ya yuk telepon yuk berapa jam. Jadi gue ada yang company gitu, walaupun ya di situ ada cowok cuma nggak ada yang serius karena ya mikirnya ya lah gue cakep. Jadi ya sinilah. Aduh. Ini yang absurd parah itu. Tapi menikmatin kehidupan yang kayak sekarang nih. Sekarang nikmatin. Walaupun SMA paling parah. Walaupun SMA paling parah. Ya, karena gue nggak hilang apa ya, faith itu apa? Faith itu kepercayaan lah. Iya, keyakinan. Kayak gue nggak ngilang, kayak keyakinan gue ke orang tuh masih terus ada tiap hari. Maksudnya saya nih gue dijahatin nih hari ini. Gue dijahatin hari ini, gue yakin besok masih ada pasti. Masih ada orang yang bakalan baik sama gue. Pasti masih ada. Kenapa segitunya? Karena gue percaya orang-orang tuh pasti beda-beda gitu. Kayak balik lagi, struggle orang beda-beda. Dan dia pasti ngerespon terhadap sesuatu tuh pasti orang-orang beda-beda lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya gue netepin, ya gue nggak mau mensamaratakan semua orang tuh kayak gitu. Gue punya prinsip kayak gitu sih, karena gue nggak suka disamaratain. Kayak misalnya, maaf agak sensitif mungkin. Orang Cina tuh kalau kelar kuliah pasti cuma jaga toko. Gue nggak mau gue digituin. Kayak orang Cina tuh pasti jago matematika. Nggak mau gue nggak jago matematika, mau apa lu? Gue nggak suka disamaratain dan gue berusaha untuk nggak nyamaratain orang. Tapi kan kebanyakan mayoritas kayak gitu. Tapi makanya kayak gue tuh mencoba untuk mematahkan itu sih, walaupun susah, dan itu dari diri gue sendiri. Tapi gue coba pengen kayak nggak mau gue gini, nggak mau gue gitu kan. Gue nggak mau dibilang katanya ya pasti akhir-akhirnya kuliah tinggi-tinggi. Ya elah, mau jadi apa sih lu, paling jaga toko. Ya elah, mau jadi apa sih lu, paling punya restoran kecil. Lu pernah gitu? Sering, dari SMA, malah nggak disuruh kuliah gue. Dibilang yaudah nih mama ngasih kamu toko bangunan, kamu jagain. Maaf ya, anakku udah SMA mau kuliah, cabut lah, ngapain nih? Kene tarik semede Imosa aja kan. Tapi kan bukan ya. Aduh, sorry. Tapi emang kan ya kenapa nggak itu apa ya, kayak sebenarnya bisa lebih dipatahkan lagi ketika emang di detik ini mungkin ya. Iya, makanya tuh sekarang baru apa ya, karena udah lumayan deket ya sama keluarga nih, masih kakak-kakak udah lumayan deket. Mereka tuh bangga karena akhirnya gue pengen lawan akhirnya. Karena selama ini gue dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA diatur. Dalam segi? Misalnya dari SD sampai SMP yang mau ngatur gimana gitu kan. Masih SMP yang kayak ya udah sekolah. Sampai itu gue SMA yang gue cerita sebelum ini off cam, kan gue di Malang. Oh ya. Iya. Dan itu sebenarnya gue pengen masuk IPS. Tapi setelah ngobrol sama kakak, dulu udah ngobrol sama kakak, ya udah masuk IPS aja. Emang mau jadi apa sih? Bilang kayak intinya nggak mau jadi dokter, nggak mau ngikutin lagi gitu. Nggak mau jadi dokter, paling entah hukum atau hubungan internasional apa gitu. Tapi nggak mau jadi dokter. Tapi pas lagi ngobrol rame-rame ngobrol sama keluarga, tiba-tiba mama ngomong, kamu nggak masuk IPA, pulang kamu ke Palu. Jadi pada saat di sekolah pun pas kayak kan ada kayak apa ya, kertas gitu, kamu masuk apa? Buat tentang IPA, IPS. Masuknya IPS, mama ke sekolah. SMA berarti bukan di Palu ya? Bukan di Malang, itu cuma 6 bulan sih, tapi 7 bulan karena ya ada lagi sih ceritanya itu. SMA kelas 1 sudah di Malang? Itu kelas 1 sudah di Malang dan langsung cabut. Kenapa tujuannya ke situ? Pengen lari dari orang tua. Sesimpel itu? Pengen nunjukin kalau gue tuh bisa gitu. Terus duit dari mana? Ya kan
Ini cerita beda lagi. Duit dari bokap masih turun posisinya. Oke. Walaupun bokap udah nggak pernah di rumah, ya nggak tahu sih, nggak pernah di rumah. Jadi bokap masih kayak apa ya? Masih kayak oh ya ini gue masih ada tanggungan nih. Masih mikir kayak gitu. Walaupun kakak gue tiga di atas tuh nggak sama sekali peduliin. Cuma dari nyokap sempet mohon-mohon kayak anakmu nih mau sekolah. Gue nggak perlu lu pulang, nggak perlu. Gue cuma perlu duit lu. Untuk anak. Dan bukan untuk dia. Dan sampai sekarang kayak gitu. 6 bulan di Malang. 7 bulan. Februari udah masuk lalu lagi karena ya tadi dibully. Terus pulang ke Palu ngapain? Sekolah lanjut. Karena lanjut sekolah di tempat yang sama, di kompleks yang sama, di sekolah yang sama. Jadi ya gitu. Yang penting gue sekolah, gue mikirnya halo. Bocor Kan bohong. ya bocor. Cabut. Ya enggak, maksud tuh dalam segi hal gitu kenapa bully terus lu pulang? Kenapa? Karena di situ gue mikir gue nggak punya siapa-siapa. Karena kan gue ya. Tapi lu tujuan lu untuk pergi dari orang tua dan lu ketika lu pulang lu bilang nggak ada di situ siapa-siapa. Iya. Gini, jadi yaitu 9 tahun gue selalu bergantung sama nyokap. Apapun itu. Jadi seketika pas lepas mati. Ya jatuh tayo. Udah lah. Pas lepas gue merasa gue bukan siapa-siapa tanpa nyokap gue. Lepas dalam segi lepas maksudnya lepas dari Palu, lepas dari zona nyaman. Gue merasa anjing gue nggak bisa ngapa-ngapain ini mah tanpa nyokap gue. Apaan sih, kayak gue merasa anjing kekuatan gue segini doang bangsat. Itu pas sudah sadar ya. Cuma pas sebelum itu kayak anjing gue bisa apa sih di sini, jangan sok-sokan deh share kayak gitu. Kayak ngomong sama diri sendiri kayak lu nggak bisa apa-apa men. Lu nggak punya talent, lu nggak pernah ngulik sesuatu, lu di rumah dulu di Palu, lu di rumah, lu tidur, lu bangun, lu makan, YouTube, tidur lagi. Lu bisa apa? Udah apa? Kayak gitu, punya tekanan kayak gitu. Apalagi kayak gue nggak bisa ngebuktiin sama orang tua gue kalau gue bakalan dapat nilai bagus, dan gue punya apa? Itu bukan tekanan sih, kayak walaupun gue sempat menang musikalisasi puisi sekota Malang. Gue masih ada kayak tekanan kalau misalnya mereka apa kayak teman-teman di Malang tuh ya elah lu bisanya yang ekskulnya doang, lu emang bisa apa lu di kelas. Itu bener-bener kayak ngerusak fisik enggak, mental enggak. Mental, dan gue disitu merasa kayak anjing gue bisa apa sih, mental gue udah hancur gitu. Dan punya tekanan lagi posisinya di situ. Mantan gue meninggal bunuh diri. Ya, maaf ya kalau yang nonton. Ya mantan gue di situ bunuh diri dan beberapa orang nyalain gue karena gue nggak di situ posisinya. Dan tapi ya gue bisa apa? Gue cuma bisa nangis sampai akhirnya sampai suatu titik gue merasa gue hancur. Jadi gue dulu dijemput nih, maksudnya kan dulu kan setelah UAS dijemput tuh, ayo pulang Surabaya, jemput sama kakak sama kakak kedua. I love you kak. Kedua dia bilang, dia ngeliat raport gue ada nilai C. Gue ada nilai C. Sepanjang perjalanan dari Malang ke Surabaya gue nggak dibolehin tidur sama dia, tapi ngocehin. Itu 2 jam. Radio tuh Jo. Gue gak boleh tidur tuh, gue tidur dikit dipukul, bangun gak lo? Gitu, what? Dia bilang, udah dibilangin kan makanya gak usah lu ke Malang. Dibilangin kan gak usah lu ke Malang, lu tuh gak bisa apa-apa gini. Itu gue hancur. Anjing, bener juga nih. Gak bisa gue ngapa-ngapain di Malang nih. Nyadar lo ya? Itu nyadar tapi kayak jadinya ekspektasi gue untuk lari tuh hancur gitu. Sedih, nangis, cuma bisa nangis. Terus posisinya di situ ada ceweknya gitu kan, ceweknya cuma bilang, kan udah berusaha nih semampu kamu, coba deh lihat deh. Sorry mas aku, Charlie berapa
saudara. 4 Lu 4 bersaudara. lu cewek sendiri. Enggak, cewek 3, cowok yang kedua tuh. Udah. Oke. Jadi ya karena mungkin kakak dulu punya tekanan gitu kan dari papa gitu kan kayak nih lagi tuh jadi mungkin kebawa. Yo. So it's Karena nih yang gue lihat mungkin karena cowok sendirian ya. Yap. Jadi bebannya tanggungnya besar sih. Dan ya gitu kan makanya sampai di titik kemarin tuh walaupun dia udah gituin gue gitu kan dan kakak gue kan dokter nih maksudnya ya walaupun dokter apa sih pasti ngomongin juga lah masalah mental gitu ngomongin kan dan di situ baru dia yang kayak pas gue di Palu tuh baru yang kayak mulai ngomong pelan-pelan gitu kayak Laila Syar jangan gak sekolah deh coba deh kayak lu sekolah ke ntar kalau misalnya lu sukses nih lu mau tinggal di mana ntar gue beliin rumah deh kayak gitu-gitu udah mulai tuh kayak gitu-gitu cuma dulu tekanan dari mana-mana tuh ada tekanan dari keluarga besar tekanan dari nyokap tekanan dari kakak juga gitu jadi terus gue dulu masih muda gitu kan pengen punya teman nggak ada teman ada sih satu coba ya pengen lah lebih banyak lagi pengen eksplor tapi nggak punya siapa-siapa gitu, sampai ya gitu sih Paling parah struggle apa sih siapa? keluarga sih dari pihak keluarga kayak karena dulu tuh yang balik lagi ya mundur dulu dari kelas 1 sampai kelas 3 SD walaupun nyokap nggak ngambil rapor gue juara 1 sampai kelas 6 sampai kelas 3 SMP tuh gue 5 besar 10 besar berjuang dan pada saat SMA gue udah kayak gitu gue diinjek auto diinjek kayak mungkin karena tekanan dari nyokap ya maksudnya kayak dari keluarga besar nyokap gue tapi pada saat itu kayak nyokap sebenarnya kayak ngerti gitu kan tuh gue nangis mulu tiap malam mau sekolah nggak pernah tidur sampai gue tuh nggak dapet halangan itu berbulan-bulan saking stresnya kayak gitu Psikis juga termasuk ya tentang hal itu gue nggak halangan 3 bulan sampai dipikir lu udah ngintot sama siapa gue sampai dimikir kayak gitu sama keluarga besar itu udah hamil tuh tekanan banget itu gue nggak pernah bisa tidur dan karena kayak pikir gue harus nyenengin keluarga gue nggak bisa ngapain kayak gini gitu terus tiap hari dan gue nggak punya platform ya gue nggak punya cowok karena saking itunya dan gue punya tekanan kayak gitu jadi gue nggak bisa tidur gue nangis gue belajar gue sekolah jarang makan gue kurus timbangan gue sekarang 49 dulu 38 gue sekurus itu karena saking gak pernah makan segitunya psikis gue dihancurin bener-bener dan akhirnya kan karena mungkin dulu tuh sempet tuh mulai seneng lagi karena pulang Palu karena ada acara karena ada satu yang lain hal akhirnya gue operasi usus buntu di situ baru kayak nyokap dan karena gue habis operasi usus buntu tiba-tiba tekanan dari kakak harus dapat nilai A semuanya walaupun kayak B itu bisa ngebanggain akhirnya nyokap bilang daripada kamu di sini sakit terus daripada kamu di sini sampai nggak halangan mending pulang deh ya mungkin ya sisi lain mungkin duit kan mahal ya sekolah lagi swasta mahal jadi mending pulang daripada ngomong gue sih kamu tuh sekolah di sini kayak ternyata nyokap tuh tahu kayak gue sekolah dulu pas di Malang gue sekolah sebulan cuma 2 minggu aja gue sakit terus segitunya besar kontribusi mama buat Sherly segitu besar makanya dulu tuh kayak merasa kayak gue usah ngapain nih sama nyokap gue ngapain sih lari-lari sekolah dan share gitu sampai akhirnya tuh pas SMA karena mungkin psikis gue udah jatuh banget udah mati rasanya udah meninggal aja lah gue ya itu gue kayak pas SMA tuh jarang sekolah lagi SMA di Palu jadi kayak sembunyi atau enggak saya cabut nih taruh di sekolah cabut ke warnet kan cabut lah nggak usah lah sekolah karena kalau gue di sekolah entah gue tidur atau gue nangis karena gue merasa gue nggak bakalan bisa udahlah lu dapat nilai 8 aja lu diinjek-injek sama keluarga
terus kayak sama keluarga besar tuh sampai akhirnya tuh kakak yang ketiga kan paling dekat sama aku udah kelas 3 SMA udah mikir-mikir kan tinggal entah ke Surabaya atau ke Jakarta aja lah, keluar lah ngapain di sini itu mama sebenarnya nantang pengennya aku di Palu aja takutnya nggak maluin nggak dikasih duit lagi gitu. Terus nyerang psikis, terus cowok gue pada saat itu juga toksik banget dan saya juga toksik banget di sini. Woi kau nanti apa ya di blip aja di blip. Di situ jadi gue nggak usah lari ke siapa lagi dong, otomatis gue pulang ke Palu, kakak yang cowok menjauh, 2 kakak cewek ngejauh, otomatis itu kan ngejauh semua, udah sekolah masing-masing, dan gue lari ke dia gitu kan sisinya. Pada saat itu punya pacar kan, jadi gue lari sama dia gitu. Gue lari ke dia terus ya gue pecah itu sama dia, pecah virginity ya sama dia, karena gue mikirnya ini kalau gue ngasih dia nggak bakal kemana-mana. Karena gue nggak punya orang siapa-siapa lagi kecuali dia. Itu kapan? SMA kelas 1 kan, gue udah cerita kan off cam. Kelas 1 SMA ya? 1 apa kelas 2 gitu. Ya gitu, tapi akhirnya juga karena guanya juga toksik kan, maksudnya kayak mikirnya ya dia punya gua, lu nggak boleh nongkrong, lu nggak boleh ini, lu punya gua, lu nggak boleh kemana-mana, lu nggak boleh punya teman cewek. Dan dia mungkin ini ya apa, gua merasa dikekang nih, selingkuh. Lu SMA pergi ke Malang demi kayak pengen lari dari keluarga. Ketika lu udah lari kayak gitu, terus lu ngasih ke cowok kayak gitu. Oh itu udah di Palu ya? Oh itu masih di Palu. Di Palu udah. Pas di Palu, malahan di Palu lu udah kayak gitu. Terus ini sorry ya, terus lu mau ngapain lagi? Nah, di situ makanya gue ngestak kan. Dan makanya gue bilang kan kayak gue sekolah jarang, gue maunya sama dia terus karena menurut gue dia rumah gue. Dia apa-apa gue, pokoknya lu harus ada buat gue. Gue hancur, gue seakan-akan gak ada keluarga, gue sendiri, gue ngatasin semuanya sendiri. Gue harus ada buat gue. Gue struggle, gue depresi, gue anxiety, tiap hari, tiap malam gue nangis. Gue harus ada buat gue. Rupanya? Ya, gue masih tetap mikir kayak gitu walaupun gue diselingkuhin. Gue 4 tahun sama dia, 4 tahun belum tuh. Gue 4 tahun sama dia. Berarti lu masuk kuliah masih sama dia? Masih sempat berapa bulan gitu. Dan sampai akhirnya tuh dia akhirnya apa ya? Mungkin nyerah kan. Saya udah berantem tiap hari berantem. Dia nyerah, dia bilang udah kita udah begini. Nggak mabuk lah. Wah, lu tiap hari kalau bisa meninggal hari itu. Tiap hari gue mabuk. Gue bilang gue apa kayak gue nggak kuat men. Ayolah kita mabuk. Gue ngabisin duit gue hari ini dah. Lu besok kita ganti-gantian dah. Gitu. Gue bakal minta duit mulu sama orang tua gue, tapi kita harus mabuk. Gue nggak mau. Gue nggak mau inget kejadian apapun itu, gue nggak mau inget. Kalau bisa ya udah mati aja lah gue. Kayak buat gue pengen bunuh diri anjing. Buat gue nggak inget siapa-siapa biar gue enak bunuh diri. Kira gitu. Sampai akhirnya seminggu kemudian dia nelpon. Dia ngajak balikan. Gue nggak mau. Kontol anjing, lu masih mau balik sama gue. Nah itu ya sih gue suka nggak move on sih, maksudnya masih mikir kan kalau dia tuh rumah gue. Secara hati gue mau balikan, tapi secara fisik kayak no bitch, kayak nggak mau banget anjing. Iya
Saya mabok, sampai mabok. Ya, sorry ya, kepotong nggak apa-apa. Sampai mabok, tadi saya mabok. Seharian lu sampai mabok tadi kan? Iya. Nah. Dah kan dia ngajak balikan. Mm. Kan gitu kan. Mm. Kayak gue udah berusaha ngelupain lu, Iya. berusaha ini, berusaha itu, dan gue udah mabok berhari-hari. Iya. Gue bilang ya gue nggak mau. Ya walaupun gue masih merasa lu tuh apa ya? Gimana ya? Gue tuh masih merasa. Itu 16. Apa? Nih rumah gue. Itu 16 kan? Iya. Punya rumah gue. Iya. Yang gue Berapa bisa video tuh? gitu. Karena ya posisinya gue udah lama sama dia dan dia tahu struggle gue gitu. Ya. Walaupun dia not a good listener, tapi ya dia mau gitu loh, misalnya kayak mau. Tapi karena gue udah yang sebelumnya udah merasa kayak udah kayak gitu, Iya. ngapain gue balik sama lu, gue udah kuliah nih, Iya. gue banyak temen lagi nih, Iya. punya lu kan cuma lagi gitu. Akhirnya gue Iya. Waduh. Iya. Ngadi-ngadi. Sampai mabok. nah ini agak anjing sih. Oke. Gue di sini kan udah mikir Udah. kayak ya lalu ternyata masih ada juga cowok yang mau Udah sama gue kan, walaupun dia gue ngajak enggak. balikan. Gitu. Enggak. Oh, Kan tahu deh. Dia tahu. Akhirnya Dan kayak kalau dia di gue awalnya udah kayak, oh iya, berusaha ngelupain lu, gue udah berusaha ini, gue Iya. berusaha itu, tapi ya, dan gue udah dia sampai coba mabok kayak, berhari-hari. mungkin tapi menurut gue yang gue gue lihat dia mencoba kayak oh ya Udah gue bilang ya gue nggak mau. Ya walaupun lu, gue masih merasa lu tuh gue tahu dia kecil. apa ya? Gue Terus? apa ya? Gimana ya? Gue tuh masih merasa dia Jadi tuh kayak gue seakan-akan pengen ngerebut gitu. apa ya? Oh. Rumah Karena gue merasa satu-satunya rumah. gue di situ merasa kayak gue bisa lari, gue berarti pengen gue cakep dong. karena dia pun dia Wah. Pede banget nih anaknya. Balik Pede. lagi. Iya. Tapi ya apa ya? Ya udah Dia berapa mau lama? gitu loh, misalnya kayak mengerti. gue udah sebulan 2 bulan deket sama dia. Tapi karena gue udah yang kayak udah punya ya ternyata gue digunain. apa udah Oh, kayak udah kayak sama si Doi ya? ngapain gue balik sama lu, gue udah kuliah. Bukan. Oh, Ini bukan. beda cerita nih. Kalau ini beda cerita lagi. Bukan, temen kan? Sampai akhirnya Oh, bukan, beda lagi. Angkatan aku. Oh, dikit lagi itu. Oh, belum episode kedua ya. Ya, terus. Terus agak. digunain kan. Kita gue di sini karena gue udah mikir kayak dan dia belum sangka sama ya lagu ternyata masih ada juga cowok yang mau sama gue walaupun gue udah nggak. Iya. Bu, Dia baru pertama kali sama dia. Dia di awalnya kayak Dan dia yang kayak ya udah apa? Mungkin Kayak kayak gitu. kan. Jadi dia tapi ya dia mencoba untuk kayak mungkin menurut gue yang gue lihat dia mencoba kayak oh ya udah Kalau gue di situ juga udah kayak punya dan anjingnya gue di situ gue tahu kayak misalnya jam 4 pagi dijemput. tapi gue tetap mau sama dia. Ah, Jadi kayak anjay. gue seakan-akan pengen ngerebut gitu. Lu mau? Dan Gue di situ merasa kayak karena gue mikirnya ya iya iya. gue balik lagi. Tapi akhirnya kayak udah berapa lama nggak bakalan berakhir sama gue udah sebulan 2 bulan deket sama dia dan gue baru merasa kayak oh iya ternyata gue digunain nih. lu ngapain sih sampai selesai Oh, Ya. sama si Doi ya? tapi lu udah belajar. Bukan ini beda cerita nih. Kalau yang ini beda cerita lagi. Bukan, Versi temennya kan? pendek. Dan itu paling parah. Ya, Oh, bukan, beda lagi. Angkatan terus dia bilang, terus gue Oh, jawab. dikit lagi itu? Belum, belum. Terus dia bergunain kan ternyata dia belum pernah samsek dan dia baru pertama kali sama gue. Seberapa gua diremehin di Jakarta? Iya. Dia baru pertama kali sama gue dan dia yang kayak apa? Mungkin ketagihan. Jadi ya ketagihan untuk having. Ya karena lo ada perasaan. Jadi dia manggil gue mulu. Padahal gue di situ juga udah punya perasaan kan sama dia. Sebulan terakhir itu kayak Jadi kayak misalnya jam 4 pagi dijemput, Kayak jam 3 pagi dijemput. Ya. Lu mau? Dan gue mau. Karena gue mikirnya ya yang baru gitu kan. Jadi ya udah sampai akhirnya tuh gue baru sebulan terakhir tuh disadarin sama teman-teman gue. Dibilang share dia tuh hidupnya Iya. cewek. Dia nggak bakalan berakhir sama lu. Gue yakin dia nggak sayang sama lu. Lu ngapain? udah dia yang Lu ngapain sih sampai selesai sama dia? Katanya lu udah belajar. Katanya lu udah belajar sama 4 tahun. Terus kenapa lu sama dia? jam 8 pagi Nggak ada bedanya. minumin gua. Ini versi pendek. Kirain satpam. Kalau Yap. Dia juga pikir begitu tapi Terus dia bilang, terus gue jawab, gue gak punya siapa men, gue punya lu semua. Ya. Emang lu tahu struggle gue?
mulai dari situ Lu tahu seberapa gua diremehin di Jakarta? Ya, karena gue mencoba Lu tahu seberapa banyak orang di keluarga gua bilang iya kalau maksudnya gua cuma tuh, ngabis-ngabisin duit. oke ya. iya. Iya nggak apa-apa. Enggak maksudnya kayak gini. Sebulan Ya, terakhir tuh kayak sebelum udah mulai- di sini emang Terusnya kayak ke flashback gitu. aku sama Sherly sempat ngomong, Masa sih gua minum? sempat menanyakan tentang hal kayak Masa masalah sama lagi? kok Saya lu segitu aware sih ke gue tentang masalah hal kayak gini, padahal baru ketemu malam ya bre, malam diri kayak selalu say hi, akhirnya dia pindah. duduk ngopi Karena gue cabut. itu, Dia pindah, dia yang iya kan? diri sama gua, dia yang ngancem ini ngancem Segitu aware-nya gitu loh, masa gue dari malam. yo pertama kali sih ya Sampai pagi. denger Jam 8 pagi. cerita kayak gini, Keluar dari kosan. nggak butuh waktu lama. Saya juga pikirnya begitu, tapi akhirnya dan gak ada yang tahu, kayak misalnya gak ada yang tahu masalah itu kan. Sampai akhirnya kayak Kecewa dalam hal apa nih? Maksud orang gitu loh. apa ya? Nah, yang kemarin lu Karena bilang gue udah gua dikecewain lulus banget berkali-kali sama cowok. karena Heeh. gue memprevent diri gue untuk kecewa sama orang. Dan pada saat dia cabut, kita kayak nothing happen. Iya maksudnya Coba tuh. dulu. ya berarti sama aja kayak lu cerita ke gue nih. Kecewa sama lu. Gue percaya sama lu. Iya iya, Iya nggak apa-apa. Nggak maksudnya kayak gini. mantap juga nih. Kan ada doi. Aku sama Ya kan posisinya doi baru-baru ini. Oh iya juga ya. tentang Benar juga sih. Dan gue gak cuma gitu sama lu ya. gitu banyak sih kak. Sama semua Juga tentang masalah hal kayak sama gitu. kayak saya baru kenal nih dia curhat sama Malam. gue Iya. masalah karena kan balik lagi gue terbuka ya jadinya gue terbuka lah ya gitu kan kayak gue terbuka masalah apa aja mau ngapain rumahnya gue ya udah lah Ngopi. dan gue kayak gitu Iya. siang Iya. curhat siang sampai malam gitu tengah malam tuh Segitu dia ya kayak gitu. Maksud gue. Iya. gitu Ya pertama dan kali aku sih buat ini sih Iya. aku ini sih itu cerita kayak gini. gue pernah digini Nggak butuh waktu lama. gue Karena gue gak mau apa ya? terus kayak Gue gak mau merasa kecewa. emang Gue bertanya gitu kan Hmm. lu ini sih kayak jangan masuk ke orang gitu. Maksudnya gimana ya? gue sih Karena gue udah dikecewain berkali-kali sama cowok. Heeh. Karena gue cerita secara spesifik ke dia doang. Dan pada saat dia cabut kita kayak nothing happen. sama orang kan Gue kecewa dong. Ya berarti sama aja kayak lu cerita ke gue nih. Coba Iya, ya betul. jadi kayak gue Betul. memprevent diri gue buat gak kecewa sama lu. Ah, Mungkin ah. pada saat ini gue mempercayakan sesuatu sama lu. Iya. iya sama pacar gue secara spesifik gue spesifik banget Iya. gue tahu teman-teman yang lain tahu Doi. gitu Ah, Posisinya doi baru-baru ini. betul. dan makanya gue mau kecewa dan gue belajar dari situ Dan gue gak cuma gitu sama lu ya. temen gue sama Jadi kayak sama semua orang. Oke. Sama kayak saya baru kenal nih dia curhat sama gue masalah karena kan balik lagi gue terbuka ya jatuhnya gue terbuka lah kayak gitu kan kayak gue terbuka masalah apa aja mau ngapain rumahnya gue ya udahlah Itu soalnya terkejut aku kan. dan gue kayak gitu misalnya yang ketemu dia curhat siapa Terheran-heran. Ya karena kayak gini kayak nanya apa ya, pas baru ketemu juga lu ini sih kayak aware gitu untuk ngomong masalah hal pribadi. gue begini nggak dikecewain Karena kan biasa orang kan private ya. ya itu Jaim, iya sih. Bukan jaim lah. emang ya sebenarnya tutup aib lah Iya, malu. apa ya Kayak gitu tuh orang sebenarnya malu untuk mau bicarain tentang hal kayak gitu. Tambah lagi sudah, temen gue sempat ngomong kayak gue tuh Not virgin. iya kan? gue tahu pasti suatu saat salah satu Takut gitu, Ya betul. ya kena hina. Lu kayak dibilang, mungkin pada saat kayak misalnya Gampangan. pacaran Iya. iya sama Lu pacaran pernah gue nggak secara digituin? spesifik gue spesifik banget Iya. tapi gue tahu teman-teman yang lain tahu ini gitu secara apa kayak dikit walaupun gue sama gak sama sekali ya mesti kayak gue sama dia tau tau bener sama dia doang iya. karena temen kalau gue temen sama gue cowok semua Mm, sama sekali sama mesti temen kayak gue ada persen batasan dong juga kayak betul. emang dari dulu gue temennya cowok semua karena gue temen sama cewek selalu situ capek kalau gue cewek dan gue tahu kayak anjing cewek kenapa sih ribet banget gitu jadi gue temen sama Heran cowok heran. Ya karena lu gampang apa ya? Iya. lu Kamu juga sama gue emang suatu kayak lain aware gitu. gak secara musiknya secara langsung ya Iya. secara persilan emang Karena kan biasa orang private ya. Oh, emang cowok lain menerima lu Iya sih. disepele ini. Bukan jaring lah. ya nutup aib lah Iya. Malu. Iya, iya, iya. Aib, iya gitu dan mulai dari situ kan kayak gitu tuh orang sebenarnya malu untuk mau bicarain tentang hal itu. Tambah lagi sudah
not virgin, Yap. iya kan? Takut gitu. Ya, Ada lu kayak bilang gampangan. Lu pernah nggak? wah sering. Sama 4 tahun kayak gitu. Walaupun gue nggak sama sekali ya, mesti kayak gue sama dia 4 tahun bener sama dia doang. Iya. Ya walaupun teman gue cowok semua, nggak mungkin lah. Mesti kayak gue masih ada batasan dong sama mereka. Gitu. Emang dari dulu gue temennya cowok semua karena gue nggak pernah cewek. Aduh capek. Jadi karena gue cewek dan gue tahu kayak anjing cewek kenapa sih ribet banget gitu. Jadi gue temenan sama cowok dari situ kayak dia bilang lu gampangan, lu udah gitu sama gue emang apa cowok lain nggak secara langsung secara langsung ya, secara tersirat Gak usah jangan. emang Terus? bisa. Gue tunjukin sendiri gue bisa use. Emang Tunjukin emang sendiri cowok lain menerima Display. gue gak perlu sangat disepelekan mama ngirimin nilai. karena gue udah ngasih 100% dia ngasih 50. Aku ngirimin nilai buku tuh Iya Ya kan benar. apa ya gue mulai Gua, yang kayak iya, mulai bukan merasa lomba-lombaan kan nothing gitu. gue kuliah Gue apa gue karena gue butuh edukasi yang anjing gue tanpa dia gue apa karena kayak belajar gue belajar kayak gitu sama bokap gitu SD sampai SMA di Indonesia gitu wah jauh banget kan dan lu belum dapat apa-apa. sayangnya lepas Kayak gue bisa nunjukin pas gue pertama kali dulu ya kuliah udah gue yang kayak disuruh bikin ya, paper apa sendiri gitu bikin kan makalah artikel gue panik gue bisa nih gue nggak tahu caranya gimana. Ya. ya ini yang gue bisa kalau misalnya gue bisa terima ya udah Gue di sini dapet ilmu ya loh. namanya juga Ah. kan yang terbaik Gue pinter loh di sini. Masih Gue lama merasa gue belum. pinter di Ya kuliah. ya. Walaupun gue IPK gue jelek, Masih tapi gue merasa gue pinter. tapi gue kayak Karena pikiran gue sempat ngomong tuh sama nyokap pertama kali gue ngelawan sama nyokap gue bilang mulai tuh kayak terima Kalau orang, mama nggak suka gue yang kayak kayak gini edukasi orang. nggak usah kasih duit Di situ baru kakak. Nggak usah ke kayak Jakarta. bangga gitu. Akhirnya gue tunjukin sendiri gue bisa wisuda gue tunjukin sendiri sumpah Iya. gue nggak perlu mama ngirimin nilai jadi dulu tuh sempet kayak nyokap tuh Ya. ngirimin nilai sepupu itu A semua IPK-nya 4 gue kuliah bukan lomba-lombaan ngomong sama kakak maaf tuh secara gue edukasi. kuliah Ya. Karena dulu kan karena gue butuh ngapa edukasi yang ngapa lebih ya berbentuk. ye dah. Kayak gue belajar kayak kayak dia ngomong apa, A, misalnya ngomong SD sampai SMA di Indonesia terus kayak dia itu menentang wah itu, jauh banget gue kasih pertanyaan. dan lu belum dapat apa-apa Tentang Kak, kayak kalau misalnya melalui pas data gue ini, pertama kali dulu kuliah jadi mereka disuruh bikin suka paper disuruh bikin makalah artikel gue panik gue nggak tahu caranya gimana mulai tuh kayak jadi ya gue bilang sama nyokap kayak itu gue di sini dapat ilmu loh masih aja kurang apa gue dapat ilmu di sini Ya. gue pinter loh di sini gue merasa gue pinter di kuliah tuh walaupun gue IPK gue jelek tapi gue merasa gue pinter karena pikiran gue begitu di situ gue Ya. cari kayak mulai cari kayak platform mau YouTube, punya orang Ya. kan cari kayak tempat-tempat cerita kayak gitu edukasi orang dan sampai akhirnya tuh di situ baru kakak tuh yang kayak bangga gitu akhirnya kamu kawan Dari? 12 tahun kamu kuliah diatur kakak tuh ngeliat kamu sedih gitu. Karena Sorry, kakak lu udah kuliah dua. Mulai pacaran sama yang 4 tahun dari tahun berapa? Iya. Finally akhirnya adik gue bisa ngelawan. Akhirnya, astaga akhirnya bisa ngelawan. Akhirnya ngomong sama kakak tuh Wih lama ya. secara edukasi gitu. Karena dia kan iya sih lama banget itu sampai kakak bilang ye dah. tuh gak produktif Terima. banget sih mending kalian Sekarang cicil kayak rumah gitu. udah 4 tahun sama-sama tuh ini kan cicil rumah cicil motor dipakai berdua Gue kasih ya sekalian lah oh kenapa menurut sih Kak, karena mereka kan percaya kalau misalnya melalui data ini begini ya Ya. dan ini mereka tuh suka gitu serius sama sama nyokap gitu kan terus Oh sempat ketemu sama nyokap? nyokap deket sama dia mulai tuh walaupun kayak nyokap gak suka gue tapi masih nyokap semenjak suka itu karena kan mikirnya cowok itu masih itu gue belum sama Oh. karena mikirnya gue Juga ya tuh. gue apa sih Yang sekarang deket ya? ada tekanan keluarga juga sekarang iya gue Tapi tahu. Tahu. Dari lah, tahu cari- saya tiap malam tuh cari platform lucu gitu kan cari kayak jadi sampai karena itu, tahu bucin tahu anaknya Um, bucin terus dulu ngeliat anaknya juga gua bucin move on. banget Iya. jadi kayak yang pertama tanggal Januari sekitar Januari Februari gue udah mulai bersaing kayak nanti lah kayak gitu Mulai pacaran sama yang Eh, SMA tahun berapa? segitu beratnya struggle lu nih. Lu ada kepikiran untuk hal apa nggak ke depannya? untuk ke depan Ya, entah itu lu bikin kayak iya sih lama Kok banget wadah itu diri sampai lu kakak bilang mungkin? kalian tuh nggak produktif banget sih Iya, mending untuk kalian cicil orang-orang rumah udah 4 tahun sama-sama tuh
Ini kan cicil rumah, cicil motor, dipakai berdua. Ya sekalian lah. Kenapa sih? Karena mereka percaya karena gue tuh paling lama pacaran sama dia kan. Dan yang dilihat serius sama nyokap gitu kan. Udah sekalian lah. Nyokap deket sama dia. Ya walaupun nyokap nggak suka, tapi nyokap berusaha untuk deket. Karena kan pikirnya anak gue seneng nih. Ya udah lah. Ya. Mungkin orang-orang kayak Ya, sekarang ketemu belum, tapi tahu. Ya, takutnya kan orang nganggapnya lu Tahu, bipolar. maksudnya tiap malam teleponan kan. Iya, kadang kan misalkan kalau ketemu satu A, satu B misalkan. Jadi karena tahu bucin, tahu Kok gini nanya gini terus ceritanya gini-gini terus ya. Kadang ada yang beda. Kadang mulut ke mulut tuh kadang iya. bukan berarti lu yang bipolar, takutnya. gitu. Lu dianggap kayak misalkan lu cerita ke gue nih, gue cerita ke teman gue nih, lu cerita juga tetap, tapi omongan gue ke teman lu yang tadi itu beda tuh. Iya. Untuk ke depan. Kalau misalnya cerita, ya udah di gua aja. Jadi biarin Wadah masih cerita. gua Mau sih. Dulu juga jadiin mau. gua sebagai Ya, tempat yang kita cerita dulu kemarin, lu sebenarnya pengen bahas apa? gitu sih. Karena Kenapa pengen gitu? cerita sama orang-orang kayak walaupun kayak gue mikir gue ada struggle ada tiap hari nih Gua suka nyenengin orang soalnya. tapi gue pengen orang-orang Gua tuh banget bisa nyenengin cerita. orang. Kayak Karena nggak semua orang kayak gue gitu. Kalau gue kan kayak tadi kan dikit cerita orang. Mungkin orang-orang kayak jadi kayak gue nggak bisa kayak gitu share. pasti curhat ke gua. Gue tuh cuma berani cerita ke lu. Karena gua pengen mereka Kadang kan misalkan kalau ketemu satu A, satu B, Terus pengalaman lu. dan gua nggak bisa. kadang ada yang beda. Oh, Gua pasti iya. sekarang nih Ya. Bukan berarti lu yang bipolar, itu Takutnya. udah sampai kan lu cerita ke gue nih, Ah. gue cerita ke teman gue nih, lu cerita juga tetap, tapi omongan gue ke teman gue yang tadi Ah. beda. Iya. sekarang tuh baru kayak Tapi ya lu kayak misalnya habis curhat Kalau kayak Ya. share gue cerita. cerita oke cerita lah A sampai Z jadi biarin nanya oke apa ya? makasih udah cerita Gue sampai nampung kabel itu doang dan sekarang gua jadiin gue atau lu mau solusi sebagai Hmm. tempat lu mukul, kalau misalnya tempat minta lu solusi tempat gua lu ngasih solusi gue aja dah gimana gue kayak gitu sih. Kenapa gitu? Oke. dari tengah masalah Karena misalnya masalah gua dia nggak masalah mau. pacaran Hmm. Karena gue dengar misalnya gue dengar dia bilang kayak gue suka Ih, nyenengin coba. orang kayak apa ya nggak Suka banget nyenengin orang. terus Kayak gue mikir, suka kasih dia sama dia gue bakal gitu gini nakal ini Ya. salah. ya kalau misalnya diminta Jadi kayak teman-teman saya sekarang pasti curhatnya ke gue. lu ada gua enggak Masih ini masih itu. dia beneran fuckboy Ah. Gue pengen mungkin dulu sebelum sama lu gitu Hmm, mungkin ya. gua nggak tahu atas banget. tapi apakah sekarang dia ada kayak Dan gue nggak berusaha. kalau misalnya Hmm. dia temenan sama cewek Iya. nggak bisa lo prepare Gue lah pasti kayak bisa lo batasin kalau sekarang nih lu temenan duluan sama daripada gue gua Betul. sama lu Betul. dulu. lu cukup Karena kan orang kalau curhat bukan minta solusi. Wajar. wajar Masih minta cerita. kayak sayang nih aduh gua nggak mau dia diambil gitu Iya. wajar Buat gue nahan mulu. jangan gitu lah Dan mulai sekarang nih baru yang kayak bukan lu kayak misalnya habis curhat nih kayak Ya. share gue ada masalah, oke cerita, A sampai Z. Gue cuma nanya, Ya. pasti selalu oke, makasih udah karena cerita. orang-orang kayak gitu kan pasti Pengen gue dengerin doang. egoisan lah ya Iya. lu orang yang emosi egoisan dong Gue solusi dari. kayak mungkin gue Kalau misalnya dia minta solusi, gue ngasih solusi. Gimana gue di tengah? karena masalah Dia di tengah masalah. Hah? Dia masalah pacaran. Ah, terus? nah ya Terus? masalah apa Gue gue denger dia bilang kayak, ini cowok gue Ya. apa ya nggak suka diposesifin terus tapi gue suka posesif dia soalnya dia boy dia nakal makan tadi ngomong apa ya bentar lupa kata-katanya pokoknya intinya lu ada bukti nggak kalau ada masalah dalam hubungan atau dalam masalah apa itu komunikasi mungkin dulu sebelum sama lu Hubungan, komunikasi mungkin dan gue kalau nggak tahu komunikasi, ya itu pasti curhat tapi Dan apakah kalau sekarang misalnya nggak ada tempatnya salah Ya. kalau misalnya dia temenan sama cewek nggak bisa lu prevent lah nggak bisa lu batasin lah Ya. udah temenan dulu benar aja. ditikung Lu cemburu nggak apa-apa tuh ya di belakang ditikung ya kan gitu kayak sayang nih aduh gue nggak mau dia diambil gitu Ah, wajar tikung menikung, tikung menikung. gitu lah gue mencoba untuk membuka kayak ngebuat dia di posisi cowok Kacau, kacau. dan gue pengen ngebuat cowoknya di posisi Oh iya. jadi guys Jadi guys, karena orang-orang kayak gitu kan pasti Pak, egoisan lah ya. Iya. Orang yang Apa ya, emosi ini itu salah egoisan satu dong. Makanya curahan gue hati ya, sadap. jujur nggak setuju Intinya terima kasih banyak, masalah-masalah Sherly udah kayak datang. kesempatan itu sebenarnya nggak setuju Iya. karena masalah apapun
apa ini sudah jadi pembelajaran lah. Semoga kawan-kawan yang nonton dapat yang positifnya, ambil lah, tolong gitu ya. Nggak lihat yang aneh-aneh itu aja. Tapi yang jelas podcast Muda Jambi ada ciri khasnya. Apapun itu kayak Coba kasih quotes dong apa ya? untuk kehidupan lah. Lupa kan tadi ngomong apa? Iya. Aduh. Bentar. Lupa kata-katanya. Pokoknya intinya Ya, itu dia. kalau ada masalah dalam hubungan atau dalam masalah apa itu komunikasi. Itu penting banget komunikasi. Dan kalau nggak ada komunikasi ya gitu pasti curhat. Dan kalau misalnya curhatnya tempatnya salah, pasti akhirnya putus. Pasti akhirnya Yap. Sadap. Terima kasih banyak Sher udah datang di tempat kami ini. Ya, kita di out frame bakalan cerita lagi intinya. Lebih lagi. Terima kasih banyak. Dan kawan-kawan bagi nonton, ambil positifnya. Selamat tinggal, bye. Oh iya. Jadi guys. Apa ya, ini salah satu curahan hati nih. Jadi terima kasih banyak saya udah datang. Sama-sama. Ya, apa ini sudah jadi pembelajaran. Semoga kawan-kawan yang nonton dapat yang positifnya, ambil lah, tolong gitu ya. Belajar yang aneh-aneh gitu aja. Tapi jelas podcast Muda Jambi ada ciri khasnya. Coba kasih quotes tuh Apa ya? untuk kehidupan. Untuk kehidupan. Ya. Ya, itu sih tadi udah ngomong di awal sih. Jangan suka ngejudge guys. Ngejudge tuh kadang ngebunuh mental orang loh. Mau dia body shame, lu ngelihat dia lebih gede atau dia lebih gendut, ya mending lu ngeluarin kata-kata baik daripada kata-kata buruk. Karena semuanya balik lagi ke lu. Sadap. Terima kasih banyak saya udah datang di Sama-sama. tempat kami ini. Ya. Kita di Outframe bakalan cerita lagi intinya. Yap. Lebih lagi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dan kalau lagi nonton, ambil positifnya. Selamat tinggal, bye. Bye. Baterainya habis?